Disedot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti tabarukan ngaji bareng-bareng. Sinau bareng-bareng, nek salah dibenerke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Halaman 185 ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi. Yas'alunaka padha takon sapa angke ka ing sira kanjeng Nabi ayo da'ido kang penyeru ya. Wong kang penyeru adai lil khalqi maring makhluk ilal haqqi maring hak ya, kebenaran ya. Ayo adai ini dimaksud adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adai lil khalq yaitu penyeru ya kebenaran bagi sesama makhluk. Anis syahril harami saking bulan haram ya. Ya, anha hurum ya, ada 4 bulan haram ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan sekarang apa sekarang ini? Rajab. Nah, ini termasuk asyurun minal hurum wa minha hurum. Jadi bulan itu ada 12 ya. Inna iddatas syuhuril inna iddatas syuhuri isna asyara syahron kan. Jadi ada 12 bulan ya. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron ya. Jadi bulan bagi Allah itu ada 12 fi kitabillah ya. Jadi sebagaimana yang terdapat di dalam kitab suci Allah Ta'ala ya. Di antaranya itu ada 4 yang hurum ya. Hurum itu hanya diharamkan kemudian dihormati ya. Maksudnya adalah karena bulan itu dimuliakan ya karena di dalamnya ada larangan-larangan. Huwa minal muharramatil ilahiyah amla huwa ya sahrul hikmah. Iku minal muharramatil ilahiyah amla. Iku setengah saking pira-pira kang diharamaken pangeran utawa ora. Wa an kitalin saking sing diharamaken wa an kitalin ya rupane saking kital perang wakin kang tumiba fi ing dalam syahril haram. Ahwa aidan minal muharramati amla qul ya akmal rasulullah lisailin niyabatan anna ya. Jadi fi ing dalam apa syahrul haram tadi ahwa ana toh syahrul haram iku aidan kawan kalian minal muharramati saking berbukan den haramaken amlam utawa ora qul ngendika ya akmal rasul duh sapi-apike utusan lisa ini maling takon ya batun kelawan dadi apa ganti ana saking kita terus kita Gusti Allahumma ya karone syahrul haram dan kita tadi iku min muharramati iku apa setengah kan diharamakan Allah Ta'ala ya. Huma min muharramatihi subhanahu wa ta'ala bal qitalun fi balik qitalun ya perang fi dalam haram iku dambun kabirun dosa kang akeh. It wa khurujun an muqtadil hadillahi ta'ala al maudu'i fi hadas syahri ya. It huwa ya balik apa kitalan fi dambun kabirun ya iku khurujun metu an muqtadil hadillahi ta'ala saking keputusan dan batasan-batasan Allah Ta'ala di dalam al-maudu'i fi hadis syariah, di dalam pembahasan ya bulan atau di dalam apa tema-tema atau apa hal-hal yang terkait dengan larangan di dalam bulan ini. Wa ma'aqaunu damban wa saddun wa ma'aqaunu damban wa ma'alan bestane qaunu onone apa kital tadi ya di dalam bulan Muharram ya iku damban dosa. Wasadun lan larangan tegese apa maniun ya wasarfun litijarin tegese
Sodun wa man'un wa sorfun ya. Apa larangan terus man'un ya padha larangan ya, kang kacegah wa sorfun jarilan kang kawatas ya, kang kebatas li sorfin maring apa ditijarin maring tijar ya, apa niaga dagangan. Ansabilillah setengah saking dalane Allah taala. Al-mabih al-mubih kang den oleh aku lah maring akal likasbin maring kasep usaha likasbin ma'asyihim likasbin ma'asyihim maring kasepe penguripane wong akeh wa ma'adalan mengkon wa ma'adalan besta mengkon al-iyadu billah wa kufrun bihi ya. Karena itu ada janji dengan Allah taala. Jadi janji ya, karena Allah taala memasukkan masuk itu mensyariatkan ya di dalam 4 bulan itu ada larangan-larangan. Al-iyadu billah, ada janji dengan Allah taala. Wa kufrun bilan kafir bilan Allah taala ai billahi bi adam itu arti amri taala. Tegese maring Allah taala iku bi adamil itu arti lai amri taala. Ora onone taat nangane perintah Gusti Allah. Jadi ayat ini apa larangan ya yang ada di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang amat dimuliakan. Makanya ini mempertegas bahwasanya Islam itu adalah syariat, akhlak dan tauhid. Nah, Islam itu isinya 3. Akhlak, tauhid sama syariat. Jadi kalau ada bilang Islam itu tradisi, itu berarti gak ono. Gawe dewe bid'ah. Jadi lagi viral ya. Ya, ikuti tradisi Islam, jangan apa tradisi diberi roh Islam kan sempat ya viral ya. Jadi ikuti tradisi Islam, tetapi jangan tradisi yang diislamkan. Itu bingung nggak sampean? Nah, ayat ini apa setidaknya membuktikan bahwa ya syariat itu awalnya dari tradisi ya, kebiasaan orang Arab. Jadi kalau teman-teman menggeledah semua syariat itu isinya awalnya dari tradisi orang Arab ya. Tradisi yang apik kemudian dikukuhkan dengan perintah Allah taala melalui syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya tradisi, orang kok tiba-tiba enggak. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu awalnya tradisi. Makanya kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 2 kali. Diwajibkan kalian untuk berpuasa, ya toh. Ya ayyuhalladzina kutiba diwajibkan berarti sudah pernah ada, ya kan? Nah, tradisi jahiliyah dulu itu puasa sebelum perintah kutiba sudah berpuasa ketika musim paceklik. Musim panas itu sudah berpuasa. Pokoknya semua masyarakat tidak boleh minum air, tidak boleh makan karena terbatas ya. Paceklik, panas ya. Mengambil airnya bareng-bareng, minumnya bareng-bareng setelah ghurub syams. Ketika apa? Ketika matahari terbenam. Nah, itu. Nah, kemudian tradisi ini juga pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi diwajibkan itu karena satu tradisi orang-orang Arab, yang kedua tradisi pada umat-umat terdahulu. Jadi tradisi semua. Sholat juga begitu. Sholat juga tradisi awalnya. Macam-macam. Ono sing sholatnya ngadeg tok, ono sing sujud tok, ono sing rukuk tok. Kemudian Islam datang, dipakai rukuk, dipakai sujud terus kan. Haji ya tradisi. Semua orang jahiliyah dulu ya bangga bisa mengelilingi Ka'bah. Nah, cuma kan hajinya dilanjutkan mengelilingi Ka'bahnya, mengelilingi tapi caranya kemudian direvisi ya, diganti, direvisi, tapi masih tetap semua tradisi. Nah, termasuk memuliakan bulan Hurum tadi itu tradisi. Itu ya. Jadi tradisi orang-orang Arab dulu itu tidak boleh perang, tidak boleh saling membenci, ya, tidak boleh bermusuhan, ya. Jangan perang bermusuhan itu nggak boleh. Nah, itu sudah tradisi lama. Nah, ketika Islam datang, wa minha hurum itu juga diteruskan. Perang jangan sampai ada di dalam bulan 4 yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab tadi lupa lagi.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Pokoknya nggak boleh saling membenci di bulan ini. Ya, tidak boleh saling bermusuhan. Harus saling menyayangi, saling memberi ya. Tepo seliro, gotong royong, pokoknya jangankan perang, membenci pun nggak boleh. Nah itu sudah, karena orang-orang Arab dulu tuh senangnya perang, ya kan perang antar suku, perang antar keluarga, klan. Jadi senangnya perang begini. Jadi kalau kita membaca sejarah Arab, itu sejarah perang, ya toh? Di sini perang, di sini perang antar suku dan sebagainya. Makanya turun ayat ini ya An-Syahril Harami ini mengukuhkan tradisi lama orang-orang Arab ya, menghormati bulan-bulan haram ya. Kemudian bulan Muharram itu yang dihormati atau yang diharamkan ya. Jadi makanya Masjidil Haram di situ ada yang dilarang banyak di situ. Nah, termasuk juga ada larangan itu karena dihormati ya. Nah, termasuk di bulan Rajab. Nah, kemudian ada yang bertanya ya sahabat ya, wa minal muharram ilahiyah amla. Nah, ini bulan memang dihormati, nggak boleh padu. Nah, takut kanjeng Nabi, ya Rasul, apakah Islam juga seperti itu, mengharapkan bulan itu untuk bermusuhan? Apakah Allah juga memerintahkan agar kita menghormati bulan itu atau tidak? Nah, jadi ya Rasul, apakah di bulan-bulan itu minal muharramatil al-ilahiyah amla? Apakah juga Allah menghormati bulan 4 itu? Dijawab wa an qitalin, juga tidak boleh kita perang. Ya. Waqi'in fihi ahwa aidan minal muharramati amla, ya. Atau di dalam bulan itu kita juga tidak boleh perang. Nah, yang pertama pertanyaan, apakah Allah itu menghormati pada bulan-bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Yang kedua, apakah juga Allah mengharamkan ya atau Allah melarang kita perang di bulan itu? Nah, kedua ya, apakah Allah juga melegitimasi 4 bulan itu untuk kita hormati? Yang kedua, apakah juga Allah melarang agar kita melarang kita untuk perang di dalam bulan Muharram? Qul ndika ya akmal, ini Allah sedang berfirman, kemudian katakan nabiku ya akmal rasul lisair mane mongkang padha takon dadi niabatan anak lawan dadi gantine kami Allah taala. Kalau gitu katakan kepada mereka yang bertanya itu ya, huwa min muharramatihi subhanahu wa taala. Oke. Jadi saya Allah taala juga mengharamkan. Akhirnya kami juga memuliakan bulan 4 itu. Lanjutkan. Nah, jadi orang kabeh elek wong jahiliyah itu akeh sing apik. Poso iku apike pol. Ya to, ben kedoman minumnya bareng-bareng, ngelek kabeh. Minumnya bareng ya ketika guru bisa. Jadi sadurunge perintah poso wis wong jahiliyah poso dhisik. Nganggo tuak, ora oleh mangan. Dadi ora ana kemudian batal. Nah, itu baru syariat ya. Dulu kok enggak boleh mangan. Nek ketahuan didenda. Ketahuan minum didenda. Nah, begitu juga dalam bulan Muharram nggak boleh. Kami juga begitu. Katakan, ya, kami juga tidak membolehkan, ya. Nah, termasuk kami juga menghormati bulan Muharram dan kami juga tidak mengizinkan untuk berperang, ya, berperang. Kita fi dambun kabirun. Kalau sampai perang, eleng dambun kabirun, ya, atau dunub, ya. Dambun atau dunubun ya, dambun kabirun, itu dosa besar. Pokoknya sampai melanggar aturan yaitu tradisi Arab orang jahiliyah. Nah, ketika sudah dikukuhkan oleh syariat berarti sudah wajib. Nah, tapi nggak semua tradisi dijadikan syariat kan. Tapi semua syariat berangkat dari tradisi. Makanya tradisi Islam ini gak enak. Islam ya akhlak, tauhid, syariat. Nah, di situ termasuk kalau digabungkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai syariat, nilai orang tradisi Arab. Jadi saya membayangkan seandainya Rasul itu lahir di Pajangan sini di Sendang Sari, membayangkan, ya syariatnya beda.
Ya poso muteh. Itu beda. Posone kan mungkin kan poso muteh itu apa meneh. Poso apa meneh ngene. Ora turu itu. Poso apa nek turu jenenge poso apa? Ngrowot. Nah, Mas Anas sing ngrowot. Terpaksa. Karena tradisinya di Arab, ya seperti itu puasanya. Di Jawa kan ngrowot, apa meneh nek ramangan ikat-ikatan apa? Muteh ya to, apa meneh San? Hah? Termasuk nek wong Jawa itu apa yang dimuliakan bulan apa? Hah? Hah? Syura itu bulan apa? Syura itu bulan apa? Syura itu kan 10 Asyura. Bulan apa tuh? Syawal. Syura itu bulan apa? Muharram ya? Ya Muharram podo berarti. Oh, bulan keramat malam satu Syura. Tapi Jawa satu Syura tok malam ya. Iya kan? Jadi beda. Nah, kalau misalnya orang bijak bestari Wali Songo misalnya ya menyuruh memperbaiki ya terus ya menghormati satu Syura misalnya. Nah, itu dudu syariat, soalnya Wali Songo, dudu Kanjeng Nabi. Ya, Ustadz, kiai wis lanjutkan ya kearifan ngono wae. Ya kearifan yasinan, tahlilan ya kearifan. Misalnya kearifan barang-barang tapi yasinane ibadah. Tahlilan ibadah. Kumpul-kumpulnya antum-antum berkat itu kearifan. Ya, nah, endume sedekah ana syariate. Nah, tetapi kendurene rame-ramene itu kan bagian dari kearifan. Dikasih roh Islam, kok ora oleh piye. Tapi dudu syariat, kenduren. Wis apik wong sini sedekah maca Quran, ndonga bareng-bareng kan silaturahim ya apik. Itu ya. Nah, jadi orang tradisi Islam enggak duwe. Islam kok tradisi Islam yo syariat, kemudian akhlak, kemudian tauhid. Syariat termasuk tasawuf akhlak termasuk tasawuf ya. Nah, kemudian kalau kita mewarisi tradisi Islam ya berarti itu tradisi Arab dulu yang dilegalkan oleh syariat. Ya memang itu syariat bukan tradisi. Saya sholat melakukan tradisi Islam ya enggak itu syariat sholat kok. Meskipun itu lahir dari tradisi Arab jelas ya. Saya sholat untuk apa? Untuk melanjutkan tradisi Islam. Saya puasa untuk apa? Untuk itu tradisi itu syariat. Dulu dari tradisi jelas ya. Nah, makanya orang sing ngomong kita harus dahulukan tradisi Islam. Ya. Jangan sampai kita mengislamkan tradisi ku piye gemblong iki. Tapi ya wis kita doakan. Nah, semoga-moga oleh hidayah. Allahumma amin. Ya. Nah, jangan sampai ya kamu itu perang. Jangan perang bermusuhan itu jangan. Bukannya bulan sing apik dadi sampai tersinggung. Di bulan 4 itu. Sajane kabeh kudune yang ngono, tapi minimal di 4 ini. Ya. Nah, kalau sampai melanggar, sampai bermusuhan, sampai bahkan perang itu wa khurujun an muqtadir hadillahi ta'ala al-maudu ya. Al-maudu fi hadza syahr. Nah, berarti sampai damban kabirun. Dambun kabirun atau damban kabirun. Jadi dambun kabirun atau damban kabirun itu dosa besar. Karena apa? Dengan seperti itu berarti sampai khuruj an muqtadi hadillahi ta'ala. Sampean keluar dari muqtadi hadillah dari hal dan batasan ya yang sudah sepakati, yang sudah kuatkan oleh Allah Ta'ala untuk memuliakan bulan itu jelas ya. Nah, jadi jangan bermusuhan. Nah, wasaddun man'un wasafun ditijarin. Nah, di bulan itu nggak boleh ada larangan untuk apa ya sorfun ditijarin ya. Dan tidak ada lagi batasan untuk berdagang. Jadi bebas ya. Di bulan itu nggak ada perang, juga nggak ada permusuhan, nggak ada saling benci. Maka orang bebas untuk nyari ma'isyah, untuk berdagang. Orang Arab ya. Berarti orang Muslim, orang kafir, macam-macam bebas. Ya saling. Jadi saya rukun-rukun ketika bulan Muharram itu bebas, nggak ada batasan.
Nah, jadi jangan sampai kalah dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu bisa. Ya. Ansabilillahi, ya. Termasuk apa? Ansabilillah ini. Orang haji, umroh silakan. Orang Quraisy nggak boleh melarang. Ya. Nggak boleh. Jadi termasuk juga orang Quraisy ke Madinah ya boleh. Dagang seakai-akai boleh. Nggak boleh permusuhan. Gitu ya. Kenapa? Al-mubihilahum likas bin ma'asyihim. Den oleh akal lau maring akal likas bin ma'asyih maring kasepe golek ma'isyah kehidupane wong. Pokoknya apa bulan Muharram wis kerja 24 jam boleh, enggak ada larangan. Ya. Wa ma'adzalika al-iyadi billah ya. Dan apa beserta kalian itu ada apa atas nama Allah memperkukuh atas bulan tersebut ya, memperkukuh memperkuat ya atas dimuliakannya 4 bulan tersebut ya, umroh haji boleh ya. Wa kufrun bihi ya, tidak boleh ada larangan ya untuk berniaga, untuk berdagang juga tidak ada larangan ya, untuk apa? Untuk mencari ma'isyah, tidak ada larangan untuk umroh, untuk haji. Nah, tapi kalau ada wasaddun, ada larangan, dambun kabirun, ya, dosa besar. Ya, termasuk kalau orang Quraisy itu ke Madinah dilarang, dosa besar. Orang Muslim mukmin ke Mekah mau haji itu dosa besar. Nah, dosanya itu mirip seperti wa kufrun bihi. Ya. Kenapa? Karena bi'adam itaati amrillahi ta'ala, bi'adam itaati amrillahi ta'ala, ora onone taat maring perintah Gusti Allah. Jadi nek wong sing melanggar perintah Gusti Allah di dalam bulan Muharram itu sudah mirip-mirip seperti kafir. Kenapa orang kafir itu tidak mau patuh terhadap perintah Gusti Allah? Nah, makanya dosa besar. Nah, tetapi riwayat ini ya, ada kasus ya, di dalam bulan Rajab ini ya. Sepiro kene? Oh, masuk sidik ya. Apa wis? Masuk sidik apa wis? Yes. Ruwi anna sallallahu ba'asa Abdullah bin Jahis ibnu Amma ala Suriya fi Jumatil Ukhra. Qabla Badrin bi syahraini yatarashadu al-kufla allati kana li Quraisyin fi jambi Syami wa fihim Amr bin Abdullah al-Hadrami wa salasatun ma'u falamma dhafiru alaihim qatalu Hadrami wa usru isnaini wa istaqul aira nahwal madinati wa fiya tajaratul li ta'ifin aidon wa kana dzalika ghurratan Rajab wa hum yadununahu minal Jumadil akhir. Jadi diriwayatkan bahasa Wikutu sama Abdullah bin Jahis bin Ammah ala Suriah. Dia diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus ya seorang sahabat bernama Abdullah bin Jahis bin Ammah. Untuk kemana? Untuk ke Suriah. Nah, Suriah dulu bagian dari Hijaz ya, bagian dari Arab. Fi Jumadil akhir, ya, fi Jumadil akhrati atau ukhrati, di dalam bulan Jumadil akhir ya. Kila ya. Oh, qabla Badrin bisa ya, saat durunge perang Badar ya, sebelum ya 2 bulan sebelum perang Badar. Untuk apa? Taros itu untuk apa? Mencari informasi ya, untuk menjadi mata-mata ya. Al-kufla maring kafilah rombongan alatikang karena kang ono apa sapa likurasin maring Quraisy, ono sapa kofal tadi rembang likurasin maring Quraisy fi jambi Syami ing dalem sisi Syam ya. Jadi diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengutus ya Abdullah bin Jahis ya untuk ke Suriah di dalam bulan Jumadil akhir ya, persis ya 2 bulan sebelum perang Badar. Perang Badar kapan? Perang Badar kapan? 25 Ramadan, berarti sekitar
2 bulan sebelum Ramadan berarti bulan Rajab kan? Berarti awal bulan Rajab. Tapi disangka itu bulan Jumadil Akhir masih. Padahal sudah Rajab karena Badar pulang Badar 25 Ramadan. Ya, berarti 2 bulannya berarti Rajab ya kan? 25 Rajab sekali itu ya, kalau itu 30 hari. Ya. Nah, untuk apa? Ya, untuk apa? Lihat Rasyid ya, untuk apa? Menjadi mata-mata. Ya, mengintai, mencari info biasa. Karena persiapan perang besar itu ya butuh cari informasi, tapi nggak boleh kita membenci, nggak boleh saling membunuh. Hanya untuk mencari informasi aja lah ya. Atau kalau dalam bahasa perang ya mengintai, ya itu mata-mata kan. Ya, untuk memata-matai kafilah karena di Quraisy. Jadi memata-matai pasukan Quraisy yang mau perang Badar. Perang besar ini ya, Hizam Bisam, pasukan dari sebelah sisi Syam sampai mana? Suriah, ya kan? Jadi perang di Madinah itu lewat Suriah. Biar bayangin saya ini. Belok ini, nyudut ini ya. Wa fihim Amr bin Abdullah al-Hadrami wa salasatun ma'au. Ya, di antara kafilah ya Jahiz tadi ini dikisahkan 12 orang ya. Nah, salah satunya adalah ada ketua peleton itu, yaitu ketua kafilah ya. Nah, pasukan bin Jahiz itu punya ketua regu bernama Amr bin Abdullah al-Hadrami. Dan dia punya 3 anggota. Ya, falamma dhafiru alaihi qatalu Hadrami. Ya. Kemudian dia ketahuan jadi mata-mata falamma dhafiru. Falamma mongko semasa dhafiru padha hasil sapa wong Quraisy alaihi ngatasi kafilah Abdul bin Jahiz. Qatalu padha membunuh sapa Quraisy al-Hadrami ing Hadrami Amr bin Abdul Hadrami. Jadi ketahuan. Jadi 12 rombongan ini dibagi 3-3 ketahuan. Salah satu yang ketahuan adalah Amr bin Abdul al-Hadrami. Dia mata-mata. Karena apa? Dianggap mencari musuh. Padahal di situ hanya nyari informasi saja. Nah, kemudian qatalu dibunuh. Ya. Wa usru dan padha nawan sapa Quraisy mang isnani maring lorone. Jadi 3 ketahuan ya sebagai mata-mata ini dari pasukan Nabi ini ya untuk mempersiapkan perang Badar ya. 1 dibunuh yaitu Abdullah Hadrami, kemudian 2-nya ditawan, ketangkep. Wa istaqul air, wa istaqulan padha ngirim sapa al-Quraisy al-air ing pasukan nafal Madinah. Yang 2 diseret dibawa ke Madinah. Ini loh nabimu ya tidak menghargai bulan Muharram, ngajak perang, bermusuhan. Padahal itu nggak ngajak perang, hanya disuruh mencari informasi untuk apa? Persiapan perang Badar. Karena kan dekat sekali Rajab, Sa'ban, Ramadan, ya kan? Nah, jadi perang apa untuk menghormati bulan Sa'ban sama Ramadan tidak termasuk Muharram ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi untuk perang ya menuju Sa'ban, Ramadan itu kan butuh persiapan, makanya nyari informasi berapa pasukannya, apa alat-alatnya kan gitu. Tapi nggak ngajak perang, tapi dibunuh. Nah, dia sudah membunuh, kemudian yang 2 ini dibawa ke Madinah dan disiarkan ya, mengutus pasukan Quraisy ke Madinah menyiarkan ini loh, pemimpinmu curang, bulan Muharram apa ngajak bermusuhan, padahal nggak bermusuhan gitu ya, padahal hanya mencari informasi ya. Dibawa ke Nahal Madinah di tengah-tengah kota, wa fiha tijaratul li Thaifin. Di situ ada tempat perdagangan bagi orang-orang Thaif. Thaif itu ya di apa? Thaif itu ya di dekat Madinah itu ya. Thaif kota sendiri ya, Thaif terus Madinah ya. Itu maka dalika ya Ghurata Rajabin ya. Jadi wakana dalika wakana lan apa ono dari mengkono apa perkara perang mang iku Ghurata Rajabin nyongko sudah masuk bulan Rajab tenggelam dalam. Jadi
bukan nyongko ya, masuk dalam bulan Rajab. Padahal itu bulan Rajab. Wahum yadzununahu minal Jumadil akhir. Wahum utawi wong Quraisy iku yadzununa padha nyongko ya. Sapa wae ing apa yang padha nyongko sapa Quraisy ing ikhlas syahr minal Jumadil akhir. Jadi ketika dia membunuh, alasannya apa? Saya membunuh waktu itu bulan Jumadil akhir, gitu ya. Jadi saya nggak membunuh, saya membunuh Jumadil akhir. Nah, padahal itu bulan Rajab, gitu ya. Jadi ketika dia menawan, dia mengatakan ini loh, umat Muslim tidak mentaati bulan Muharram. Tetapi dikatakan kenapa kamu membunuh? Dia mengatakan saya membunuh masih bulan Jumadil akhir. Padahal itu sudah masuk Rajab. Jadi siapa sih yang tidak menghormati bulan Muharram? Oh, orang Quraisy. Kenapa? Karena dia membunuh. Dia tidak melawan kok. Satu. Yang kedua, ketika ditanya kenapa membunuh, so Jumadil akhir bukan Muharram. Nah, makanya kami menawan ini ketika sudah datang permusuhan. Nah, sampai tawan saya edarkan. Jadi ini terkait dengan larangan-larangan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.